warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi sama Miss Dita untuk pembelajaran tematik. Teman-teman masih ingat kan dengan 5 poin kesepakatan belajar kita? Yang pertama, teman-teman harus fokus menyaksikan video pembelajarannya. Yang kedua, teman-teman harus menyiapkan buku dan alat tulisnya, yaitu buku tematik dan pensilnya. Kemudian yang ketiga, teman-teman mendengarkan materinya dengan teliti agar tidak ada penjelasan yang terlewat. Yang keempat, teman-teman mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Yang kelima, merapikan kembali buku dan alat tulis setelah digunakan. Jadi setelah teman-teman menggunakan alat tulisnya selama pembelajaran daring, kembalikan lagi ke tempatnya ya teman-teman. Lalu masuk ke pembelajaran, kita baca doa dulu yuk. Semoga dengan berdoa Allah beri kemudahan untuk teman-teman memahami pelajaran kali ini. Kita baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sekarang kita masuk di subtema 4 pembelajaran 5 dan 6. Materi yang akan kita bahas adalah hidup bersih dan sehat, terutama di tempat umum teman-teman. Sebelum masuk ke pembelajaran, seperti biasa kita cek dulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini ada 4 poin teman-teman. Poin yang pertama, teman-teman dapat mengetahui arti agrowisata. Apa sih agrowisata? Kemudian poin yang kedua, teman-teman dapat mengidentifikasi cara mengatasi pembalakan liar atau penggundulan hutan dan mengutamakan kebersamaan dan persatuan. Kemudian poin yang ketiga, teman-teman dapat mengetahui sikap menjaga kebersihan di tempat umum. Poin yang keempat, teman-teman dapat mengetahui bentuk ruang dan dapat melengkapi pola rangkaian bangun ruang dengan tepat teman-teman. Semoga dengan tujuan pembelajaran ini teman-teman dapat lebih memahami materi yang akan kita pelajari. Semangat selalu teman-teman. Oke, sekarang Miss Tita punya teks. Teman-teman bisa baca ini di buku paket. Dari teks ini kita dapat mengetahui apa sih agrowisata itu. Agrowisata yaitu berwisata, namun kita juga bisa berkebun. Biasanya agrowisata itu dilakukan di tempat-tempat seperti taman buah, kemudian kebun mangrove, seperti itu teman-teman. Berarti agrowisata itu yaitu berwisata sambil berkebun. Nah, teman-teman bisa melakukan kegiatan menanam pohon, dari mulai pohon yang kecil-kecil nih sampai misalnya pohon yang besar, itu tergantung dengan lokasinya. Kenapa sih Miss kita harus menanam pohon? Karena ada beberapa daerah yang melakukan pembalakan liar. Pembalakan liar itu artinya penggundulan hutan secara besar-besaran dan tidak memikirkan dampaknya atau tidak memikirkan akibatnya seperti banjir, tanah longsor. Apalagi ketika di hutan tanamannya dipotong, digundulin, dikosongin, tidak ada tanaman, maka tidak ada yang bisa menyerap air karena tanamannya tidak ada. Nah, makanya ketika kita beragrowisata, berwisata sambil berkebun, kita diajarkan untuk menanam tanaman kembali atau reboisasi teman-teman. Nah, reboisasi itu dilakukan supaya tanaman yang sudah dicabut, tanaman yang sudah gundul, yang sudah tidak ada, kemudian kita tanam kembali, itu bisa tumbuh, bisa melindungi kita dari bencana banjir, dari bencana tanah longsor, karena bisa juga menyerap air. Kan daun-daun itu butuh air tuh untuk berkembang, untuk tumbuh. Selain diajarkan untuk reboisasi atau menanam tanaman kembali dalam kegiatan agrowisata, kita juga diajarkan bagaimana cara memberi pupuk, kemudian gimana cara membuat irigasi atau pengairan untuk kebun. Jadi biasanya ada satu aliran air
seperti selokan tapi airnya bening dan bisa dimanfaatkan untuk penyiraman tanaman. Jadi nggak perlu jauh-jauh narik selang untuk menyiram tanaman atau tidak perlu membawa air dengan berat supaya kita bisa menyiram tanaman. Bisa dengan menggunakan aliran air yang ada. Tapi aliran airnya harus bening ya teman-teman, harus jernih. Biar air bersih itu bisa dimanfaatkan tumbuhan, diserap oleh tumbuhan, tumbuhannya bisa hidup terus, bisa tumbuh dan berkembang sampai besar dan menghasilkan buah-buah. Miss, ada nggak sih manfaat lain dalam kegiatan beragrowisata selain mencegah banjir dan tanah longsor? Ada. Dengan kita menanam pohon, maka pohon itu bisa menghasilkan oksigen yang bisa kita gunakan untuk bernafas. Jadi tumbuhan itu menghasilkan oksigen, teman-teman. Oksigen itu yang kita hirup. Nah, dalam kegiatan beragrowisata atau berwisata dengan berkebun, kita juga tidak boleh mementingkan diri sendiri. Misal, aku mau nanam pohon yang banyak deh biar pahala aku banyak. Tidak begitu teman-teman, kita harus berbagi dengan teman yang lain. Siapa tahu temannya belum mendapatkan bagian, atau kita bisa memberi kesempatan temannya untuk merasakan juga gimana sih bahagianya atau rasanya kita menanam pohon. Nah, karena tadi kita sudah beragrowisata, sudah berwisata sambil berkebun, jangan lupa teman-teman, kita kembalikan lagi, kita bereskan lagi alat-alat berkebunnya. Supaya apa? Supaya lingkungan tempat wisatanya tetap bersih, tetap rapi. Karena kita yang sudah melakukan kegiatan, maka kita juga harus menjaga kebersihannya. Selain itu, jika kita menemukan sampah atau membawa sampah, silahkan buang pada tempatnya. Biasanya teman-teman kalau jalan-jalan nih suka bawa makanan nih, suka bawa minuman kemasan. Nah, kemasannya silahkan buang pada tempatnya. Kemudian teman-teman juga tidak merusak fasilitas yang ada, seperti mungkin tempat duduknya, kemudian tempat makannya, tetap teman-teman harus jaga. Selain itu juga teman-teman tidak membuat kegaduhan atau keributan. Setelah tadi kita beragrowisata, sekarang kita mau menentukan rangkaian pada bangun ruang. Masih sama seperti kita belajar di bangun datar, tapi ini bentuknya adalah bangun ruang. Teman-teman tahu nggak sih bangun ruang yang ada di gambar ini bangun ruang apa ya? Ya, namanya bangun ruang tabung. Tapi kita tentukan polanya. Ada tabung yang berdiri, ada tabung yang tiduran. Ada tabung yang berdiri, ada tabung yang tiduran. Ada tabung yang berdiri, ada tabung yang tiduran. Ada tabung yang berdiri dan ada tabung yang tiduran. Nah, setelah tabung tiduran yang terakhir, maka pola selanjutnya adalah ya benar, tabung yang berdiri. Setelah tabung yang berdiri, kembali lagi ke tabung yang tiduran. Nah, pola ini akan berkelanjutan terus seperti itu, sama dengan pola yang selanjutnya akan menjadi contoh. Teman-teman perhatikan ya. Nah, gunakan kecerdasanmu untuk mencari polanya, anak-anak. Manakah polanya? Ya, ternyata polanya terdiri dari satu kubus dan satu balok. Kemudian berulang, dan berulang. Lanjut kita lihat pada pola bangun ruang yang kedua. Amati dan tentukan polanya. Iya, mana polanya? Benar, polanya terdiri dari 2 bangun prisma segitiga dan 1/5 segitiga. Lihat polanya, berulang dan berulang. Jadi kalau yang ini terdiri dari 3 bangun ruang yang berulang berurutan ya anak-anak. Lanjut pada contoh yang ketiga. Temukan polanya. Bisa anak-anak? Ya, polanya terdiri dari berapa bangun?
4 bangun ruang, yaitu tabung, balok, kerucut, dan kubus. Lihat, berulang bukan? Ya. Nah, sekarang waktunya kita berlatih mengisi bangun yang hilang pada pola bangun ruang berikut ini. Amati anak-anak. Langkah pertama adalah menentukan polanya. Mana polanya? Ya, polanya terdiri dari 1 kubus dan 2 balok. Maka kita lihat yang hilang adalah ya, 1 kubus dan 1 balok. Paham ya? Yuk tentukan kembali polanya. Iya, bagus. Terdiri dari 3 bangun ruang, yaitu balok, kubus, dan tabung. Maka, untuk melanjutkan pola yang hilang, kamu butuh apa, anak-anak? Iya, 1 balok dan 1 kubus. Lanjut, contoh selanjutnya. Pastikan kamu adalah anak pertama yang menentukan polanya. Ya, bagus. Polanya adalah 3 bangun ruang. Apa? Balok, kerucut, dan tabung. Kita lengkapi, maka butuh 1 kerucut dan 1 tabung. Keren, kalian sudah paham. Sekarang teman-teman ada di slide tugas. Tugasnya ada 3. Yang pertama halaman 144, yang kedua halaman 145, dan yang terakhir halaman 146. Silakan teman-teman kerjakan dan dikumpulkan ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Semoga dengan video pembelajaran ini teman-teman lebih memahami materi yang teman-teman pelajari. Jika ada yang belum paham dan ingin ditanyakan, teman-teman boleh langsung tanyakan ke Miss ya. Sekian pembelajaran kita kali ini, kurang lebihnya Miss mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.